Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik Ulun. Perkenalkan, saya Andreas Arya Firmansyah, NPM 22010043 dari kelas 6 TIP 2. Untuk video kali ini, saya akan mengulas singkat mengenai materi optical flow, background subtraction, dan deep learning. Untuk video lengkapnya silakan tonton sampai habis. Saya akan memaparkan optical flow dengan metode Lucas-Kanade. Nah, metode Lucas-Kanade digunakan untuk melacak pergerakan fitur dalam sebuah video. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama menggunakan OpenCV dan NumPy untuk mengolah citra. Kemudian setelah diolah, video dibaca. Setelah itu akan tampil output. Kelebihan menggunakan metode Lucas-Kanade yang efisien untuk mendeteksi pergerakan objek, menggunakan track untuk memilih titik yang optimal untuk pelacakan, dan visualisasi yang baik dengan garis pergerakan dan titik fitur. Nah, kekurangan daripada metode Lucas-Kanade yaitu tidak menangani kasus ketika frame awal tidak terdeteksi dengan baik. Optical flow ini adalah suatu metode untuk mendeteksi pergerakan dalam video dengan menganalisis perubahan posisi fitur dari satu frame ke frame yang lainnya. Metode Lucas-Kanade bekerja dengan membandingkan jendela kecil dari pixel dalam frame sebelumnya dengan frame yang saat ini, lalu mencari pergeseran yang meminimalkan perubahan intensitas pixel. Nah, metode ini cocok untuk melacak pergerakan objek dengan titik fitur yang stabil. Bisa dikembangkan lebih lanjut dengan deteksi ulang titik fitur atau kombinasi dengan metode lainnya untuk pelacakan yang lebih akurat. Eh, Baik, di sini akan saya jalankan program optical flow dengan metode Lucas-Kanade. Nah, seperti ini hasil atau output dari program tersebut. Jadi, eh, dapat terdeteksi dengan baik. Nah, perbandingan dengan yang sebelumnya, eh, program ini dapat bekerja dengan baik sesuai kinerjanya, dapat memberikan output yang maksimal, mendeteksi dengan hasil yang baik. Yang kedua yaitu background subtraction. Metode background subtraction ini dapat digunakan untuk mendeteksi objek bergerak dalam video. Nah, dalam metode background subtraction ini masih sama dengan model yang sebelumnya menggunakan OpenCV untuk pengolahan video. Nah, yang kedua eh, menggunakan background subtraction untuk memisahkan latar belakang dan objek yang bergerak. Nah, ini untuk memisahkan antara latar belakang dengan objek yang bergerak. Kelebihan daripada metode ini sangat berguna untuk mendeteksi objek bergerak dalam video dengan latar belakang yang relatif stabil. Model ini juga relatif cepat dan cocok untuk analisis video real time. Namun ada beberapa kekurangan daripada metode background subtraction ini. Kekurangannya yaitu jika latar belakang berubah terlalu cepat, metode ini mungkin gagal membedakan objek yang bergerak. Kadang juga menghasilkan noise, terutama pada area bayangan atau pencahayaan yang berubah secara bertahap. Tidak ada mekanis pasca pemrosesan untuk menghilangkan noise. Metode background subtraction ini berguna dalam menganalisis video untuk mendeteksi objek bergerak dengan mengurangi elemen statis dari frame. Namun, hasil deteksi seringkali mengandung noise, sehingga sering dikombinasikan dengan teknik pemrosesan citra lainnya, seperti erosi dan dilasi,
untuk menghilangkan noise kecil, kontur deteksi untuk mengenali bentuk objek bergerak, thresholding adaptif untuk meningkatkan akurasi segmentasi. Metode ini bekerja dengan baik pada latar belakang statis dengan perubahan minimal. Bisa dikembangkan lebih lanjut dengan filtering noise atau kombinasi dalam berbagai aplikasi seperti pengawasan video dan analisis lalu lintas. Eh, di sini akan saya coba jalankan program yang sudah terbangun. Terang. Nah, ini adalah hasil atau output daripada program yang sudah dibangun. Output program ini dapat berjalan lancar maksimal, tidak ada kendala, akurat outputnya, dapat membedakan antara background dengan objek yang sedang dideteksi. Terakhir ini adalah model yang ketiga, di mana di sini menggunakan YOLO, mendeteksi objek menggunakan YOLO. Untuk komponen-komponennya masih sama seperti yang pertama dan yang kedua. Menggunakan OpenCV, menggunakan AMPI, hanya saja yang ketiga ini menggunakan pustaka dari Ultralytic. Hasil deteksi berisi informasi bounding box, kelas objek, dan tingkat kepercayaan. Bounding box digambar menggunakan CV2 Retrieges. Label kelas dan nilai confidence ditampilkan menggunakan CV2 PutText. Nah, kelebihan daripada menggunakan model YOLO ini dapat mendeteksi banyak objek secara bersamaan. Mudah diterapkan untuk berbagai kasus seperti pengawasan, pelacakan, kendaraan, dan analisis video. Metode ini cepat dan akurat untuk mendeteksi sebuah objek. Namun ada beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak ada mekanisme pelacakan objek atau tracking, sehingga setiap frame dihitung ulang tanpa mempertahankan ID objek. Tidak ada optimasi kinerja seperti pemrosesan hanya pada area pergerakan. Model YOLO adalah salah satu model deteksi objek tercepat dan paling akurat yang tersedia saat ini. Akurat dalam deteksi objek dengan bounding box dan confidence score, cepat tetapi lebih optimal dengan penggunaan GPU. Belum memiliki tracking sehingga setiap frame dihitung ulang tanpa mempertahankan identitas objek. Di sini terdapat kami sudah membangun aplikasi menggunakan metode YOLO. Mungkin ini adalah model yang paling berat dibandingkan dengan model-model yang sebelumnya. Baik, di sini akan saya jalankan aplikasi yang sudah terbangun. Ini membutuhkan waktu yang agak lama untuk menjalankan program karena bisa dikatakan ini adalah program yang berat. Dan ini hasil outputnya, dia dapat mendeteksi orang dengan akurat. Seperti ini, aplikasi yang terbangun dapat berjalan dengan semestinya. Dari ketiga model yang sudah diuji coba, dengan video yang saya buat sendiri, itu tidak jauh beda. Semua dapat berjalan dengan semestinya. Program itu dapat berjalan dengan baik, tidak ada halangan apapun. Nah, dia tetap berjalan dengan baik. Model yang pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin dia akan lebih akurat sesuai sampel videonya. Apabila video tersebut dapat terlihat dengan jelas, maka program juga akan mendeteksi dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan para pemirsa telah menyaksikan video yang telah saya buat. Mungkin video ulasan tersebut masih kurang maksimal. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.